Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari bahan dasar kertas, seperti buku tulis, ada tisu, kardus, dan juga koran. Semuanya terbuat dari kertas. Bahan utama kertas adalah kayu. Kayu merupakan bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Kemudian proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Ketika kita ingin menulis di atas kaca, apakah hasil tulisan di atas kaca seperti di atas kertas? Nah, tentu tidak ya. Kenapa demikian? Karena kertas memiliki sifat yang dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik, sehingga semua yang kita tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. 1 ton kertas itu sebanyak 1000 kg. Nah, fakta yang luar biasa karena kita dapat menghemat kertas dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Mari kita lihat Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Udin mengatakan, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru, maka ganti saja sampulnya. Kemudian, Siti juga mengatakan, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas yang banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton kertas dapat dihemat. Kita juga dapat menghemat kertas dengan cara yang pertama, tidak membuang-buang kertas. Kedua, menggunakan kertas seperlunya. Yang ketiga, menggunakan kertas yang masih bisa digunakan. Yang keempat, menggunakan kertas pada kedua sisinya. Dan yang kelima, menggunakan kertas daur ulang. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Mari kita perhatikan pohon-pohon yang digunakan sebagai bahan dasar kertas. Kita lihat pada halaman 29. Ada pohon pinus, ada pohon akasia, dan pohon jati. Dari ketiga pohon ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Pohon pinus batangnya lebih kecil, pohon akasia batangnya pun kecil,
akan tetapi banyak cabang atau rantingnya. Pohon jati, batangnya lebih besar dari pohon pinus dan pohon akasia. Sekarang, kalian perhatikan, pohon manakah yang paling tinggi? Lalu bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Begitu juga dengan tinggi badanmu, pasti berbeda dengan tinggi badan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu pasti sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang alat ukur panjang, yaitu penggaris. Sekarang, buka halaman 30. Pada halaman 30, mari kita mengenal alat ukur panjang. Ada jenis meteran roll, ada meteran saku, dan meteran pita. Semua alat ukur ini digunakan pada benda-benda yang berbeda. Coba kalian cari tahu fungsi dari alat ukur meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Boleh bertanya kepada Abi dan Umi. Kita cukupkan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.